Oh, Cak. Ngobrol sih, Cak. Eh, Terima kasih Pak Kaharudin sudah mau Sama-sama. berkunjung ke kantor kami, luar biasa. Ini Pak Sama-sama. Kaharudin ini sudah 1 tahun ya Pak menjabat sebagai Direktur Utama PT PAL ya. 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah, luar biasa. Asli mana Pak Kaharudin? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya, berarti memang. Kelahiran Surabaya, tapi Iya. saya orang Makassar. Oh iya, tapi udah kalau lahir Surabaya berarti sudah setengahnya itu kecintaan terhadap Surabaya. Betul. Pak. Iya, terus ada yang kita pengen tahu Pak. Jadi kami dari insan pers itu dan tentu juga masyarakat gitu ya. Selama ini mungkin taunya PT PAL itu adalah perusahaan yang membuat kapal ya Pak ya. Nah, tapi kan sebetulnya ketika kita ulik lagi informasi-informasi yang bisa didapatkan di dunia online dan lain sebagainya, ternyata banyak juga perubahan transformasi teknologi dalam industri perkapalan itu sendiri. Artinya kan orang ini kan mungkin bikin kapal itu bikin kapal seperti bikin kapal pesiar gitu ya, bikin kapal angkutan barang gitu. Padahal PT PAL sendiri ketika sudah holding dengan Devon ID itu kan sudah terpusat untuk membuat sebuah semacam sistem pertahanan, kapal pertahanan gitu. Apalagi Indonesia ini negara maritim yang dimana seharusnya memang pertahanan laut kita itu menjadi salah satu kekuatan kita lah kan gitu ya. Nah, terkait dengan transformasi Pak, kita ngomongin transformasi dulu lah. Karena kalau bikin kapal kan udah biasa lah, gitu udah banyak gitu kan orang yang bikin kapal. Nah, sekarang sendiri di PT PAL itu lagi ngembangin transformasi apa sih Pak untuk teknologinya? Jadi sebelum menjelaskan transformasi, mungkin saya sedikit ingin menjelaskan tentang apa sih pentingnya PT PAL ini dibandingkan mungkin dalam proses untuk kontribusinya terhadap Indonesia. Oh iya. Sehingga nanti kelihatan transformasi itu kenapa penting. Yes, betul. Kenapa wajib harus gitu. Nah, kalau kita lihat, kita punya program Indonesia Emas 2045. Ya, betul. Ya, Indonesia Emas 2045 kira-kira untuk menuju ke sana itu jalannya seperti apa sih? Kan kita belum punya gambaran nih Mas Martin. Iya, Baik. belum punya gambaran. Mungkin bisa jadi Bappenas sudah menyusun ke arah sana, dan saya yakin sudah ada rencana-rencana itu. Tapi kita yang boleh dikatakan kita harus melihat bagaimana sejarah negara lain untuk bisa menuju kepada masa keemasan di masing-masing negara itu. Iya. Misalnya Cina sekarang. Cina sekarang ya ini masa keemasannya Cina. Cina sebagai pabriknya dunia, kan gitu istilahnya. Tapi ternyata Cina itu menjadi pabrik dunia itu setelah berapa tahun ini? Sudah dari sejak kira-kira 5-6 tahun atau 10 tahun yang lalu lah. Itu Cina baru menjadi pabrik dunia. Nah, padahal sebenarnya Cina itu memulai untuk bangkit industrinya sebagai pabrik dunia itu dimulai ketika dia menjadi industri kapal nomor 1 dunia di tahun 2005. Tahun 2005 dia sudah menjadi nomor 1 dunia. Sebelumnya ada Korea. Oke. Kan kita tahu semua. Iya. Ada Samsung, mungkin nggak tahu ada Samsung atau enggak. Samsung Pak. Ini jadi merek ini ya. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Nyebut merek. Ya. Ada Samsung, ada LG dan sebagainya. Ya. Kalau mobil ada Hyundai dan sebagainya. Betul. Itu semua adalah industri derivatif dari industri maritim. Oke. Jadi kita rasakan di era-era 10 tahunan yang lalu begitu kuatnya Korea. Kita harus melihat ke belakangnya. Ternyata di tahun 2001 industri maritim Korea Selatan itu sudah menjadi nomor 1 dunia di tahun 2001. 2001 berselang tadi Cina 2005 ya. Cina 2005. Jadi setelah 2001. Korea naik menjadi nomor 1 langsung disalib oleh Cina. Nah, kita dari 2 ini saja kita sudah melihat Cina sebelum masuk ke
apa namanya keemasan sekarang ini ada gap waktu di sekitar 10 tahunan. Ya. Korea juga tanya sama, ada sekitar 10 tahunan. Nah, sebelumnya itu siapa yang ditiru? Yang ditiru adalah Jepang dan Amerika. Jepang itu kita dulu tahu, Jepang apa boleh dikatakan yang terkenal dengan Jepang itu mungkin apa istilahnya? Sendal jepit Jepang. Nah, ini dulu ya di era-era nggak tahu sudah lahir atau belum ya? Sudah, Pak. Terkenal di Jepang kan hanya itu. Kawan juga saya tua, Pak. Ya. Terkenal kan itu teknologinya. Belum ada teknologi yang sekarang yang Jepang itu sudah begitu advance dan sebagainya. Jadi kita baru merasakan di era-era 90-an bagaimana Jepang itu muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia ya, dengan Toyotanya, dengan apa namanya Honda dan sebagainya, gadgetnya itu juga Sony dan sebagainya itu. Ya, itu di era 90-an. Nah, yang mengawal itu adalah ketika dia sudah menjadi industri maritim nomor 1 dunia, penghasil kapal dunia dari tahun 1960. 960, Pak. 1960. 60. Jadi dari tahun 60 sampai tahun 2000 sebelum disalib oleh Korea, itu Jepang nomor 1 dunia. Nomor 2 adalah ketika Eropa semua digabung jadi satu menjadi nomor 2. Itu Jepang. Jadi dari sini kita melihat, ya ini sejarahnya akhirnya ke Inggris dan semuanya sama. Artinya bahwa kalau kita ingin menuju ke zaman keemasannya satu negara, maka apa namanya harus ya, industri maritim itu harus menjadi kuat lebih dahulu. Industri maritim di situ adalah industri pertahanan. Cuman kalau industri pertahanan secara keseluruhan memang tidak di blow up. Ya, tapi industri maritimnya. Ya, jadi melihat beberapa puluh tahun ke belakang itu seperti Jepang, Eropa, kemudian ada Korea dan China tadi ya, Pak. Ya. Bahwa kemajuan industri mereka itu justru diawali dengan adanya kemajuan industri maritim mereka nomor 1 ya. Betul. Iya. Dan Jepang itu kenapa dibom atom di Nagasaki dan Hiroshima? Karena di situ produksi industri maritimnya. Inti adalah industri maritim dan derivatif industrinya adalah industri pertahanan. Oh begitu. Nah, itu di sejarah saya belum pernah belajar itu, Pak. Ini dari Pak Kahar nih. Karena saya kuliahnya di 2 kota itu. Iya. S1 saya di Nagasaki, S2, S3 saya di Hiroshima. Oh, jadi memang tahu betul bagaimana kenapa itu yang dibom. Kenapa bukan Tokyo sebagai ibu kota negara? Iya. Jadi memang titik sentral dari perkembangan industri ini, kalau Pak Kahar melihat ini adalah bagaimana peran industri kemaritiman itu kemudian membawa industri-industri yang lainnya bisa berkembang. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena industri maritim itu kan seperti membangun kota terapung. Ini ya. Ini contohnya. Ini kan semua lini, semua bidang teknologi ada di dalam sini. Baik. Ada tempat tinggal di sini, ada apapun lah di sini kan membangun kota terapung kapal itu. Iya. Bukan rumah lagi, Pak, kota rumah, ini ya. Tapi kota membangun kota terapung. Apalagi tadi sudah berbicara di level kapal pesiar dan sebagainya. Itu benar-benar kota terapung. Artinya semua keahlian teknologi ada di dalam situ. Bahkan ini lebih rumit karena tidak punya fondasi. Kalau kota kita membangun gedung tinggi, ada fondasi yang nempel di lapisan keras. Ini tidak ada ini. Ngapung. Kedua, selain karena ini kompleksitas teknologinya paling lengkap, yang kedua adalah ukuran scale dari produksinya. Ada enggak produksi teknologi lain yang lebih besar daripada kapal? Ini kalau diberdirikan, ini Monas skala tinggi. Iya. Secara skala lebih besar dimensi, Pak ya. Jadi itu kita baru ngomong teknologi yang ada, panjang, yang paling besar adalah kapal. Sehingga kita mau membuat apapun, kalau tadi dari sisi keahlian, semua teknologi ada di sana. Iya, betul. Artinya SDM teknologi ada, tersedia. Sekarang skala mau buat ukuran besar sampai yang kecil, ada semua di situ, di industri maritim. Makanya kenapa tadi akhirnya itu menjadi induk dari industri semua. Iya. Berarti orang pintar nih banyak berkumpul di perusahaan. Alhamdulillah, karena juga kapal. Wah, ini jadi iklan lagi.
Jadi, nah itu yang menjadi kunci. Kenapa akhirnya industri maritim menjadi harus didahulukan. Nah, kita sekarang kembali lagi 2045. Iya. Bapak melihat ada target Indonesia emas. Ya, berarti Bapak melihat ada potensial yang memungkinkan untuk mewujudkan itu gitu ya. Untuk bisa mencapai ke sana berarti kalau kita lihat tadi sejarah-sejarah 10 tahun sebelumnya berarti 2035 industri maritim dan industri pertahanan Indonesia itu harus menjadi pemain dunia. Wah, luar biasa. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mencapai 2045? Betul. Jadi industri kemaritiman negara ini memang betul harus support pemerintah secara maksimal gitu Pak. Pemerintah memberikan support, tapi kita yang di industri, di PT PAL, di Defense ID secara keseluruhan, juga harus memberikan contoh konkret, memberikan hasil yang real kepada pemerintah bahwa kita mampu. Berarti Bapak kita ini sudah layak untuk dipercaya. Berarti Bapak ini punya tugas berat. Karena kalau hanya sekedar support dari pemerintah, pemerintah bisa Pak. Iya, pasti. Tapi secara pelaksanaan implementasi ini butuh SDM unggul gitu Pak. Nah, artinya juga harus ada seorang leadership gitu ya, pemimpin yang mampu mengatur manajerial secara SDM dan secara pemahaman teknologi dalam rangka mengembangkan industri manufaktur maritiman ini Pak. Wah, luar biasa. Tugasnya berat. Kemudian perlunya transformasi. Iya. Jadi kan akhirnya berurutan seperti itu. Iya. Kalau hanya sekedar kita menjalankan PT PAL, kita menjalankan industri pertahanan lain di bawah Defense ID dan sebagainya. Seperti apa yang sudah dilakukan selama ini. Kapan kita akan bisa mencapai di 2035 sebagai satu target utama untuk mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045. Iya. Nah, jadi harus ada perubahan besar di industri pertahanan, di industri maritim, dan di PT PAL. Harus ada perubahan besar. Dan perubahan besar itu mencakup berbagai macam dimensi. Kita harus melihat teknologinya. Baik. Kita harus melihat SDM. Ya kan? Kita harus melihat infrastrukturnya juga harus. Kita harus melihat bagaimana PT PAL ini bisa merangkul industri-industri yang ada di Indonesia ya, dalam satu supply chain, satu jaringan untuk ketersediaan barang dan sebagainya. Dan bagaimana juga PT PAL ini harus mampu untuk secara teknologi manufacturing ini juga harus bisa mendekati dari industri-industri kapal yang ada di dunia. Nah, top dunia lah. Kita ngomongin teknologi Pak, karena transformasi ini kan sangat berkaitan dengan teknologi. Betul. Gitu kan, dimana yang kita pengen tahu bahwa teknologi Indonesia sendiri untuk dalam industri perkapalan ini Pak, apakah sudah bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu, untuk dalam rangka mewujudkan tadi menuju Indonesia emas 2045. Kita sedang berproses ke arah sana. Oke. Tapi bukan berarti bahwa proses itu kita sudah tidak bisa diberikan amanah. Tidak. Kita sekarang sudah diberikan amanah. Filipina, UAE Navy dan sebagainya memberikan kepercayaan kepada kita. Pemerintah Republik Indonesia pastinya juga memberikan kepercayaan kepada kita. Sekarang beberapa negara juga sedang meminta penawaran dari PT PAL untuk meminta penawaran juga dari perusahaan-perusahaan industri pertahanan lain di Defense ID untuk bisa memberikan produk kepada mereka. Berarti Indonesia sendiri saat ini sudah cukup banyak ya Pak, hasil produksinya dilirik oleh negara-negara lain. Bukan hanya dilirik, sudah dipesan. Sudah dipesan. Luar biasa. Tentu ini juga membanggakan ya untuk kami sebagai masyarakat Indonesia melihat bagaimana sebetulnya industri pertahanan Indonesia sendiri cukup dilirik ya Pak. Hasilnya, produksinya, artinya kita tidak kalah saing dengan negara-negara yang Bapak bilang tadi, ada Korea, ada China yang sempat menjadi ini. Ternyata kita bisa pelan-pelan mendekati negara-negara tersebut. Betul. Jadi ke depan transformasinya akan seperti apa nih Pak? Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa ada 5 lini yang harus dibangun secara bersamaan.
Kalau tadi marketing kita sudah memberikan keyakinan kepada customer-customer di luar negeri bahwa PT PAL sudah mampu. Dan memang kita sudah mulai dari 10 November 2021 kita melaksanakan program transformasi Indonesia Maritim 4.0. Oh, Indonesia Maritim 4.0. Transformasi ini kita jalankan dan kita launch dari 10 November 2021. Artinya sebentar lagi 2 tahun udah. Apa itu, Pak? Nah, kita tidak hanya bisa sekedar, kalau PT PAL infrastrukturnya diperbaharui, diperbesar, dibuat super modern, tidak akan pernah bisa mengantarkan Indonesia, PT PAL, menjadi pemain global juga. Kalau apa? Kalau kemudian SDM-nya kerjanya tetap saja. Iya. Iya kan? Iya. Mungkin bukan memberikan ini ya, tapi bagaimana anekdot yang sering muncul di masyarakat ya, bahwa kita ini bangsa yang kalau bekerja itu tidak berkeringat, tapi kalau makan berkeringat. Iya. Ini sedikit banyak, ini juga harus menjadi introspeksi kita. Kita harus mulai mengubah itu semuanya. Jadi membuka mindset dulu ya, Pak? Membuka mindset. Jadi saya selalu sampaikan bahwa ketika masuk PT PAL pertama kali dulu, 2,5 tahun yang lalu, saya selalu sampaikan bahwa PT PAL ini besar. PT PAL ini besar. PT PAL ini adalah gajah. Tapi karena demikian banyak pihak yang memiliki kepentingan yang kita tidak tahu seperti apa kepentingannya, selalu mengatakan PT PAL adalah kambing, kalian adalah kambing-kambing. Dan kita percaya bahwa kita itu kambing, yang akhirnya kita bertindak sebagaimana kambing. Oh, wah sampai sebegitunya Pak. Ada upaya mindset untuk seperti itu. Membuat mindset. Ya, kita bisa lihat internal. Bagaimana dulu ketika di era krisis moneter di 98. Ya, bagaimana berbagai pihak itu ingin meruntuhkan proses-proses industrialisasi yang telah dibangun di 2 pilar, yaitu di Dirgantara dengan PT DI dan di Maritim dengan PT PAL. Usaha-usaha ke sana ya, untuk meruntuhkan itu semuanya itu sudah jelas kelihatan secara kasat mata. Dan itu masih terbawa terus bahwa kita tidak mampu dan sebagainya. Kita masih belum mampu, bahkan mungkin pernah dengar, kita pacul saja kita masih impor, kan gitu kan? Iya kan? Padahal kita harus lihat bahwa kita sudah mengekspor kapal perang, bukan hanya sekedar pacul. Kita sudah mengekspor kapal perang. Perubahan mindset itu yang harus kita. Iya. Jadi dari luar itu banyak ya Pak yang mencoba membuat industri ini tidak berkembang di Indonesia. Padahal potensinya luar biasa. Kita kalau hanya mengandalkan pasar dalam negeri saja, kita tuh negara kepulauan terbesar di dunia. Betul. Itu lebih dari cukup untuk membangun industri maritim. Betul. Lebih dari cukup untuk membangun industri pertahanan. Tanpa kita harus terikat atau tergantung dengan pasar luar negeri. Iya, betul. Itu saja sudah cukup. Tapi yang terjadi adalah bahkan kita dipasok terus dari produk-produk luar negeri. Iya. Makanya dulu ada iklan ya Pak, cintailah produk dalam negeri gitu. Tapi sebegitu PR yang sangat besar menurut saya bagaimana adanya tekanan dari luar yang mencoba membuat mindset di dalam itu tidak berkembang gitu ya Pak ya. Jadi bukan menghancurkan tapi membuat agar orang ini tidak berkembang gitu kan. Begitu kita harus merubah mindset itu kan sulit sekali. Betul. Sulit sekali untuk merubah cara berpikir seseorang dan kebiasaan. Betul. Dan memang keadaannya. Bapak, saya belajar nih Pak sama Pak Kahar. Karena Pak Kahar ini kan seorang leader yang punya pemikiran transformasi dari sejarah sampai ke depan itu sepertinya kalau saya lihat sudah ada nih. Sejarahnya seperti ini loh. Artinya untuk menuju ini sudah ada pemahaman-pemahaman yang terbentuk di Pak Kahar. Nah, gimana Pak caranya merubah mindset cara berpikir teman-teman di PT PAL sendiri itu mau mengikuti perkembangan atau mau belajar lah dalam rangka mengembangkan industri kemaritiman sendiri? Pertama, bagaimanapun juga ketika kita dalam kondisi
kurang memiliki rasa kepercayaan diri, ya, maka harus ada satu faktor yang memantik kita untuk ternyata kita mampu dan sebagainya. Iya ya. Jadi ketika saya melaunching transformasi Industri Maritim 4.0, bersamaan dengan itu kita mengirimkan penawaran-penawaran ke beberapa negara. Filipina kita lanjutkan kembali setelah dulu sempat sukses mengekspor kapal perang jenis SSV, kita kirim kembali. Terus kemudian ke UAE, ke beberapa negara kita kirim. Dan alhamdulillah ternyata kita dipercaya. Oke. Dipercaya setelah apa? Apalagi UAE. UAE itu negara yang memiliki uangnya boleh dikatakan tidak berseri. Yeah. Mau berapapun ya, itu akan jadi ini. Itu kita dipercaya. Tapi setelah apa? Setelah mereka melihat benar di PT PAL itu bahwa sedang ada perubahan. Jadi saya ke sana langsung dengan Chief of Navy-nya menyampaikan tentang bagaimana perkembangan PT PAL, bagaimana ini dan sebagainya. Setiap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknologi saya menjawab dengan bahwa kita sudah mampu, kita sudah ini. Memang kita masih membutuhkan waktu beberapa setahun 2 tahun dan sebagainya. Tapi itu akan inline dengan timeline yang akan mereka order yang mereka berikan kepada kita. Timeline itu akan inline. Oh, baik. Sehingga mereka kirim memang tim ke PT PAL untuk menilai. Jangan-jangan ini dirutnya hanya ngomong ini aja jangan dikira tong kosong nyaring bunyinya gitu. Mereka datang sendiri melihat bagaimana perubahan yang sedang terjadi di PT PAL. Sehingga setelah beberapa minggu mereka kembali ke UAE dan memberikan reportnya bahwa PT PAL sudah oke, sudah mampu untuk jadi bukan kambing, diberikan kepercayaan. Macan sekarang. Sudah naik ke macan. Ya. Nah akhirnya itu yang diberikan kepercayaan kepada kita. Di bulan Juni 2022 di depan 2 presiden, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dan di depan Presiden UAE, Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Di depan 2 presiden, di depan juga Pak Erick Thohir, Pak Prabowo, Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, Pak dan beberapa jabat-jabat lain di Abu Dhabi, kontrak ditandatangani. Wah, keren. Satu kapal yang besarnya itu akan menjadi sejarah baru bagi kedua negara, baik UAE maupun PT PAL, yaitu panjang 163 meter kapal jenis LPD. Nah ini kan jadi satu, ini kita jadikan pemantik bagi semua insan PT PAL bahwa kita itu mampu. Betul. Bahwa negara lain saja mempercayakan kepada kita. Saya merinding nih Pak, karena mendengar senang gitu loh bahwa kita mampu. Kita butuh yang seperti ini. Ya, selain memang kita ingin, ya kita juga ingin secara bisnis kita harus mendapatkan proyek-proyek dengan nilai, dengan cuan yang besar untuk bisa kita survive lagi ke depannya dan sebagainya. Tapi di satu sisi ini adalah untuk bagaimana membangkitkan seluruh insan PT PAL bahwa kita sudah mampu. Kita bukan kambing lagi, kita sudah gajah kembali. Ya, jadi open mindset-nya itu lebih ke implementasi langsung ya Pak. Betul. Dan melihat hasil. Ya, tentu jadi kebanggaan teman-teman. Paralel dengan itu, kita terus menyelesaikan. Kita membangun yang namanya sistem IM4. Sistem IM4 yaitu singkatan dari Industri Maritim 4.0. Tapi kita singkat menjadi IM4. Yang itu kemudian kita bagikan, kita bangun gadget dengan semua infrastrukturnya, ya, 1.500 sekian pegawai itu kita bagikan gadget khusus, dan gadget itu bukan Android, bukan iPhone. Customize. Kita bangun sendiri sistemnya. Itu diproduksi PT PAL sendiri atau order dari? Kalau fisik kita order dari pihak ketiga, tapi operating system, semua aplikasi, software dan sebagainya, bahkan sampai ke big data analysis, ke sistem AI-nya, kemudian sampai satu area PT PAL ini kita bangun 238 access point, semacam mini BTS. Jadi kita
close loop. Kita tidak menggunakan operator-operator dan sebagainya. Gadget ini bekerja dengan sistem sendiri, ya, jaringan yang tertutup dan sebagainya. Oke, untuk safety tadi ya Pak, untuk safety karena memang PT PAL itu adalah objek vital negara, objek rahasia negara. Betul. Maka kita harus membangun sistem itu, tapi sekaligus gadget ini adalah untuk membangun kinerja, mengangkat kinerja. Oke, seperti apa nih untuk gadget ini untuk membangun kinerja? Contoh. Maksudnya seperti apa? Iya. Ya, contoh. Jadi kinerja yang non teknis lah. Kinerja non teknis. Kinerja non teknis misalnya ketika kita membawa gadget ini, ya, di mana kita juga akan pasang ini akhir Desember nanti akan terpasang, yaitu 172 object recognition CCTV. Oh, jadi nanti bisa mantau CCTV. Jadi bukan hanya CCTV tapi object recognition. Jadi tahu siapa yang lewat, barang apa yang lewat. Mantap. Nah, ini gadgetnya ini. Yang boleh kita saya pegang, bagikan. Ya. Waduh. Yang kita bagikan ke. Ini saya nggak bisa minta ini. Ini hanya bisa bekerja di dalam perusahaan PT PAL. Oke. Ya, kita ini sudah ada 120 sekian modul, 120 sekian aplikasi untuk bekerja. Oke. Jadi kalau kita mau yang gampang aja lah, absensi lah, paling gampang tuh. Iya. Absensi kita masuk ke area PT PAL dimanapun kita sudah langsung absen di situ dan sebagainya. Di manajemen saya sudah punya dashboard. Saya akan bisa memantau 1.500 sekian pegawai PT PAL itu absennya pada jam sekian, jam 7.30 ya kita masuk ya. 7.30 itu absennya di posisi di mana saja di dalam PT PAL. Jadi nggak bisa bohong Pak ya? Nggak bisa bohong. Wah. Check out-nya juga demikian, sama. Check out. Ya, terus kemudian di situ ada timesheet, bagaimana dia harus mengisi timesheet-nya secara ini, dan itu langsung terpantau oleh atasan-atasan ke atas dan sebagainya. Oke. Dilihat betul bahwa timesheet ini bekerja sesuai dengan realitasnya. Tidak hanya sekedar timesheet ngisi, tapi ada bukti-bukti yang akan diperlihatkan bahwa dia bekerja sesuai dengan, dia menuliskan timesheet sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan. Jadi lebih banyak untuk mengatur secara sumber daya manusia, betul. Termasuk juga mendisiplinkan secara tidak langsung ya Pak. Jadi nggak perlu marah-marah, ini belum selesai nih. Iya. Jadi secara orang kalau mau ngeles juga ini loh, betul, datanya gitu ya. Kalau satu lagi ada yang bukan di teknis ya, tapi di non teknis misalnya. Iya. Di toilet misalnya. Toilet ini kelihatannya sepele. Tapi kalau kita mau mengontrol kebiasaan kita menggunakan toilet, jorok atau bersih gitu, kan nggak mungkin kita gunakan CCTV apa sebagainya. Iya betul. Lucu juga Pak, toilet ada CCTV kan. Tapi sistem kita ini ya, keluar toilet nanti akan kita pasang bersih atau kotor. Setiap orang akan kayak di bandara lah, bersih atau kotor dan sebagainya. Iya. Tapi kan mereka sudah punya gadget ini. Mereka sudah punya kartu RFID untuk bisa terdetek dimanapun dia berada, dan sebagainya. Sistem ini, karena di sini kan kemudian ada big data, dengan big data analisis dan sebagainya. Kita akan bisa memberikan penilaian kepada tiap-tiap orang bahwa kebiasaan toilet Anda jorok. Atau kebiasaan toilet Anda sudah bersih. Oke. Itu bisa seperti itu. Dan nggak perlu khawatir bahwa itu akan diketahui oleh orang lain, tidak. Itu hanya yang tahunya dia, gadget ini, dan Allah yang tahu. Gitu ya Pak? Ini hanya sekedar untuk bagaimana dia mengubah kebiasaan, budaya, ya, habit ya Pak, kebiasaannya. Betul. Kita tidak mungkin membangun industri maritim besar dunia kalau budaya kerja kita itu belum bisa disiplin.
belum bisa kita mengubah budaya. Betul, sepakat saya kalau itu, Pak. Sepakat betul. Jadi kalau mau kita kejar misalnya seperti Mitsubishi Heavy Industry, industri galangan kapal, atau Hyundai Heavy Industry, kita mau kejar seperti cara kerja mereka, budaya kerja mereka, itu butuh berapa tahun? Puluhan, bahkan bisa jadi itu akan terreset lagi, nol, mulai lagi sebagai kapan bisa tercapainya. Tapi kita paksakan dengan sistem ini orang untuk berubah sedikit demi sedikit. Ya, dan akhirnya semua orang yang terintegrasi di dalam sistem ini memiliki standar yang sama. Gitu kan ya? Ya. Kalau bersihnya dengan standar Betul. seperti ini. Akhirnya harapannya juga apa yang diimplementasikan secara pekerjaan teknis itu juga standarnya sudah terjamin kualitasnya. Dan luar gadget biasa. ini tersambung dalam satu sistem besar yang kita sebut juga dengan IM4. IM4 Brain kita sebutnya. Okay. Jadi dalam IM4 Brain itu ada software untuk project management, ada software ERP, ada software untuk HRIS, ada software untuk vendor management. Software-software yang tergabung dalam satu ini kita bangun sendiri semua. Luar biasa ya. Kita bangun sendiri menjadi satu kesatuan. Karena kalau kita beli satu dari maker yang lain, maka interface-nya itu pasti cukup ini. Dan ini belum tentu sesuai dengan bisnis proses yang ada di PT PAL. Iya. Dan bikin sendiri kan lebih murah, Pak. Artinya ya, itu pasti. kalau investasi betul di awal mahal, tapi implementasi jangka panjang, luar biasa penghematan. Apalagi tapi bisa merubah. Investasi pun juga masih jauh lebih murah daripada kita beli software dari berbagai tempat. Jauh lebih murah. Iya. Saya menarik nih, Pak, cara membuat seseorang itu bisa menjadi menstandarkan mutu karakter orang. Makanya tadi saya bilang kan tidak mudah untuk membuat seseorang itu memiliki kebiasaan dan karakteristik yang sama. Tapi dengan handphone ini udah setahun ya, Pak ya? Ini IM4 ini 2 tahun kita bangun. Iya, 2 tahun. 2 tahun kita bangun, kemudian implementasi HP ini, gadget ini dari akhir tahun lalu. Tapi kita baru bagi 100% itu per 1 Oktober kemarin. 1 Oktober kemarin, tapi semua modul sudah selesai semua. Nah, jadi mungkin melalui program IM4 ini juga ya Pak, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 tadi, jadi lebih membangun ke sumber daya manusianya. Ya memang investasi paling besar di sumber daya manusia. Betul. Kenapa kok bisa kepikiran gitu Pak? Kok bisa gitu? Jadi kepikiran, saya kayaknya kalau untuk kan biasanya kalau orang itu yang dipikirkan kan biasanya produksi Pak, saya mau produksi ini gimana nih cara pencapaiannya. Tapi Bapak tanpa mengesampingkan pentingnya karakteristik sumber daya manusia dalam pola bekerja, dalam rutinitas teknis ataupun non teknis, kok bisa kepikiran gitu Pak, bikin sistem ini kayaknya menarik nih untuk membuat itu. Kok bisa Pak itu? Itu memang sudah dari dulu. Jadi pertama memang spesialis saya selain dari desain dan manufacturing kapal niaga maupun kapal perang, saya juga punya spesialis di IT development. Saya membangun software sendiri, membuat software sendiri, itu juga keahlian saya. Iya. Bagaimana saya mulai menggunakan elemen-elemen yang sekarang bagian daripada artificial intelligence dari tahun 97 saya sudah kembangkan itu untuk saya gabungkan antara desain kapal dengan AI. Gitu. Jadi ya memang pertama memang untuk pembelajaran pemahaman ya, tapi sampai terfikir mengimplementasikan AI ini untuk SDM gitu loh Pak. Ini saya juga punya pengalaman di Jepang. Di Jepang itu kita mengirim tenaga kerja cukup banyak. Yang kalau di sana itu disebutnya trainee, bukan pekerja, tapi trainee, orang yang sedang magang. Magang ya, magang. Nah, anak-anak muda kita yang dikirim ke sana, boleh dikatakan di sini pembekalannya ya seadanya, mengelas memang ada keahlian yang dilatih sebelum berangkat. Begitu sampai di sana, yang kita biasanya itu tidak disiplin dan sebagainya, ya, mereka dalam waktu 3 bulan itu mereka bisa ikut ternyata dengan budaya kerja perusahaan Jepang. 3 bulan, bahkan 6 bulan
setelah mereka bekerja, ada itu yang sudah bahkan jadi istilahnya mandornya orang kerja. Sudah jadi mandor. Jadi mandor di Jepang ya? Di Jepang. Ada yang baru 6 bulan itu sudah bisa melakukan pengelasan bawah air dan sebagainya. Dengan kedisiplinan yang tidak kalah dengan orang Jepang. Karena terbiasa mengikuti budaya mereka. Tapi masalahnya, begitu 3 tahun selesai mereka bekerja, kembali ke Indonesia, nggak sampai 1 minggu, sudah balik seperti orang kita lagi. Iya. Nah, saya belajar dari sini. Artinya, bahwa sebenarnya orang Indonesia, ketika ada satu sistem yang memaksakan, itu sistem. Karena di sana bukan sistem yang elektronik, bukan. Sistem mereka sudah menjadi budaya kerja, itu sistem mereka. Iya, apalagi Jepang katanya budaya paling disiplinnya luar biasa ya. Nah, ternyata ketika orang Indonesia masuk dalam satu sistem yang disiplin seperti ini, mereka bisa ngikutin. Nah, saya berpikir, kalau kayak gitu, bagaimana kita bisa menciptakan satu sistem yang memaksakan semua orang untuk disiplin? Satu-satunya cara adalah semua sistem IT kita ubah, gadget kita bagikan, di mana gadget di dalamnya adalah aplikasi-aplikasi yang membuat mereka mau tidak mau harus ikut. Ya, karena kebiasaan itu perlu dipaksa, setengah dipaksa lah. Dipaksa. Setengah dipaksa. Tapi kalau dipaksanya itu dengan cara manual, ya, itu ya. akan butuh waktu lama. Ya. Di sini juga banyak kok, Pak. Di antara juga banyak nih. Wartawan ditarget 3 berita, bikin cuma 1. Ya. Jadi awal ketika diimplementasikan itu langsung kelihatan berapa orang itu yang mengerjakan pekerjaan itu 2 bahkan 3 kali lipat dari job order yang sudah diberikan atasannya. Kasih waktu, ini kamu kerjakan ini ya 8 jam gitu. Jadinya 16 jam, 20 jam dan sebagainya. Yang selama ini tidak terlalu bisa dikontrol, tapi dengan gadget ini langsung terkontrol. Ya, jadi ada perbaikan-perbaikan yang kemudian kita berikan kepada ini untuk kurang efektif nih kerjanya. Ya, untuk mengejar time schedule ya. Karena project kan juga butuh kepastian kapan ini selesai. Betul. Dan time schedule project secara keseluruhan ada di sini sampai ke time schedule perorangan ada di sini. Sehingga tiap orang dia akan di sini dimunculkan EBITDA perorangan per day. Akan muncul. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri. Saya hari ini harus lebih baik dari pencapaian saya kemarin. Iya. Ini baru step awal ya, Pak. Baru step Karena awal. M4 ini kan untuk tadi mendisiplinkan sumber daya manusianya, bagaimana mengontrol tata kelola sumber daya, manajemen waktu, manajemen pelaksanaan pekerjaan, manajemen keuangan, manajemen produksi, semua jadi satu di sini. Ya. Kemudian Pak, setelah ini mau ngapain lagi? Kan gitu ya. Artinya terus bertransformasi ketika sumber daya manusia kita ini udah terbiasa, disiplin secara bahkan syukur-syukur tanpa ada handphone ini pun dia sudah bisa dengan otomatis ya Pak, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya. Nah kemudian mau apa lagi nih Pak? Ya. Tapi kalau tadi saya sedikit koreksi, tetap harus pakai handphone ke depannya. Karena apa? Meskipun sudah terbiasa. Karena semua pencatatan itu langsung otomatis. Iya. Terrekapitulasi di sini, terus kemudian secara corporate kita sudah akan langsung bisa menilai secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah dengan transformasi ini kita mulai nih memperbaiki PT PAL secara keseluruhan. Ya. SDM sudah ini, infrastruktur sudah ini, teknologi kita mulai bangun dan sebagainya. Maka kita mulai membangun PT PAL secara real. Yang real itu apa? Namanya galangan kapal. Maka yang dilihat adalah bagaimana produktivitas. Kita tidak mungkin narik pasar market order dari luar, dari dalam negeri sebanyak-banyaknya kalau kemudian kita belum bisa mengukur nih produktivitas PT PAL seperti apa. Saya di awal masuk saya membuat penilaian bahwa kapasitas produksi PT PAL ini masih di 30% dari kapasitas terpasang. 30% dari kapasitas terpasang. Sudah 70%. Jadi masih banyak yang bisa dikembangkan. Nah, insya Allah kita akan mencapai
titik produktivitas yang cukup signifikan ya di akhir Desember nanti ini. Ya, kalau sebelumnya produktivitas kita itu kita ukur dengan ukuran blok kali satu kapal gini, ini dibagi dalam 120 blok satu kapal ini. Jadi blok itu kemudian diturunkan di dock ya, disambung-sambung kayak Lego gitu. Iya. Bangunnya kan gitu. Nah ini 120 blok dibaginya. Maka hitungan kita untuk produktivitas itu adalah berapa jumlah blok dalam satu bulan. Kalau kemarin kita masih di 20 blok sebulan. 20 blok satu bulan. Kita insya Allah akan mencapai itu di akhir 2023 sehingga 2024 kita sudah bisa membangun di 50 blok per bulan. Oh. Bukan kaleng-kaleng target ini Pak. Ini luar biasa targetnya. Luar biasa. Sehingga target kita untuk frigate kita akan bisa launching di akhir 2024. Oke. Yang tadinya akan mundur sekian, tapi kita bisa tepat waktu. Pak, kita jual kapalnya hasil produksi PT PAL udah ke negara mana aja sih Pak? Tadi Emirat Arab. Kalau kapal perang ya, Filipina, Emirat Arab. Untuk kapal-kapal niaga itu sudah beberapa negara. Menarik karena banyak hal yang memang kami dari insan jurnalistik sendiri gitu ya Pak. Kadang-kadang kan wartawan ini kan nggak boleh menulis informasi terkait dengan keamanan, khususnya keamanan negara gitu. Ya. Nah tentu akhirnya itu kan menjadi isu yang tidak menarik Pak untuk jurnalistik, karena ya kita harus menjaga rahasia negara dan lain sebagainya. Betul. Tapi begitu ini ada hal yang bisa diceritakan, tentu jadi menarik gitu loh. Karena informasi tidak banyak orang yang tahu. Memang mungkin orang tahu PT PAL seperti apa, tapi sebenarnya dalam hal pengembangan, kemudian menangani klien seperti di luar negeri, orang tapi bikin kapal perang. Tapi orang nggak tahu loh cara Bapak membuat bagaimana sumber daya manusia di dalamnya itu bisa menjadi lebih produktif, lebih kreatif, lebih disiplin. Itu kan sebenarnya ilmu Pak, soft skill yang harus dimiliki semua orang. Nah, karena makanya tadi saya nanya, kenapa kok Pak Kahar itu bisa kepikiran ya menggunakan gadget gitu loh untuk mendisiplinkan seseorang gitu. Karena banyak hal yang memang ya secara gadget mungkin sudah ada Pak yang absen di mana aja bisa terdeteksi. Betul. Tapi begitu ini dibikin dalam sebuah sistem besar ternyata mampu untuk merubah karakter seseorang menjadi lebih meningkatkan kedisiplinannya, bukan tidak disiplin ya. Betul. Tapi lebih meningkatkan kedisiplinannya. Tentu hal ini ternyata menarik Pak. Kita bukan cuma bicara bagaimana PT PAL memproduksi sebuah kapal, tapi ada hal yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat itu bahwa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 bukan hal mustahil. Karena kan banyak juga Pak di luar sana yang gimana nih SDM kita, apalagi dengan adanya perekonomian global bisa bersaing dari mana saja. Apalagi isu juga semakin banyak Pak. Katanya WNA masuk Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan, itu kan tentu menjadi kekhawatiran. Jadi banyak hal juga yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa persiapan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 itu bukan hal mustahil. Apalagi tadi saya baru tahu nih sejarah Jepang industri nomor 1 baru kemudian menjadi industrinya maju, kemudian bagaimana Korea, bagaimana China. Ya tidak menutup kemungkinan sekarang geser ke Indonesia. Gitu kan. Jadi tentu banyak hal. Nah, terus saya menarik Pak dari tadi ini market saya perhatikan gitu ya. Ini kapal apa sih Pak? Ini kapal rumah sakit. Oh, ini kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut Indonesia. Oke, bisa diceritakan nggak Pak? Ada apa aja nih Pak di dalam ketika membangun ini kapal rumah sakit ini? Apa aja yang bisa diinikan di sini? Jadi kapal rumah sakit ini selain memang peruntukannya juga ketika dalam kondisi perang, nanti tentunya kan kita membutuhkan infrastruktur fasilitas untuk membantu lah korban-korban perang dan sebagainya. Tapi sekaligus juga karena kita itu negara yang paling banyak bencana, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Itu ketika saat itu terjadi, yang kebanyakan adalah rumah sakit yang ada di daerah situ juga ikut berdampak. Tidak bisa berfungsi dengan. Nah, maka kapal rumah sakit ini yang ditugaskan untuk segera masuk ke area bencana dan memberikan bantuan. Karena dalamnya ini
Ini kalau dari sisi jumlah kamar, ini setara dengan rumah sakit kelas tipe C. Oke. Dari sisi jumlah kamar. Oke. Tapi dari sisi fasilitas, di sini ada MRI dan sebagainya. Ini semua peralatan-peralatan kedokteran yang modern yang di kelas B+ itu ada seperti itu. Oh, dan ini produksi PT PAL. Ini produksi PT PAL. Luar biasa ya. Iya, kita berdoa mudahan perang nggak ada sih Pak ya. Tapi Ya, tapi betul. kalau tadi ya bahwa ada gempa bumi, tsunami, Betul. bahkan rumah sakitnya juga mungkin ikut terdampak. Jadi adanya kapal rumah sakit ini bisa menjadi bala bantuan yang cukup fleksibel ya Pak. Betul. Artinya Kita negara kepulauan. ya betul. Jadi Betul. ada bencana dimanapun bisa diakses dari laut. Iya, karena negara juga sulit bantu kalau misalnya rumah sakit di daerah ini terganggu. Iya, betul. Tiba-tiba membangun rumah sakit perlu waktu lama, tapi bantuan yang paling cepat pakai kapal. Betul. Iya, menarik. Dan kita sudah memiliki 3 yang dibagi ke wilayah barat, tengah, dan timur. Sehingga sewaktu-waktu terjadi satu hal yang tidak kita inginkan tentunya, bencana dan sebagainya, bisa langsung bergerak di masing-masing. Iya. Nah, terus kita kembali ke produksi kapal, Pak. Ya. Ini rencana aja. Karena saya tahun 2014 kan Bapak juga saya baca itu pernah sebagai ketua komite kapal selam gitu ya. Tadi kan kita bicara kapal yang di permukaan laut, Pak. Sekarang kita masuk ke kapal yang di bawah permukaan laut. Nah, gimana? Karena dulu saya baca-baca ternyata produksi kapal selam kita juga oke lah ya gitu ya. Betul. Untuk ininya. Nah, kemudian bagaimana nih Pak proses Ya. perkembangan kapal selam ke depan? Secara fasilitas kita sudah memiliki fasilitas untuk membangun kapal selam itu. Ya, sudah lengkap. Dan insya Allah tahun depan kita sudah mulai memproduksi kapal selam itu untuk TNI Angkatan Laut. Karena kapal selam ini kan kebanggaan Indonesia seperti itu, Pak. Itu menjadi parameter bagaimana kekuatan militer satu negara. Itu diukur dari berapa jumlah kapal selam yang dimiliki dan tipe kapal selam apa. Itu kita gak usah buka kalau itu. Ya, itu kita bisa buka. Itu bagian dari. Itu bagian dari. Tapi minimal kan orang juga harus tahu bahwa Indonesia ini PT PAL ini memiliki keunggulan ya produksi kapal selam yang ketika saya baca-baca tuh Pak, saya searching, saya ini ya cukup oke gitu loh, cukup oke bahkan bisa kita banggakan lah. Ya, nah terus ke depan untuk pembangunan yang mau saya tahu nih Pak, ini aja kalau membangun kapal selam itu perlu berapa lama sih waktunya Pak? Kisaran antara 6, 7, 8 tahun. Oh, oke. 6 sampai 8 tahun ya Pak, sehingga safety-nya luar biasa karena. Betul. Nah, kalau kita boleh tahu kemudian Pak di PT PAL sendiri tantangan nih Pak, tantangannya apa nih untuk mewujudkan tadi dengan program IM4, kebanggaan hasil produksi kapal perang kita sudah oke, banyak dipesan, kemudian kapal selam kita juga sudah cukup luar biasa. Nah, tantangan yang harus bisa diantisipasi dalam jangka pendek lah. Kita memang boleh dikatakan hampir seluruh lini korporasi kita lakukan perbaikan semuanya di dalam PT PAL. Sehingga tantangannya adalah di awal tahun 2024 di semua aspek lini korporasi kita sudah akan tinggal landas. Itu yang sedang kami wujudkan. Harus bisa dong. Saya yakin lah bisa. Karena melihat dari keinginan Pak Kahar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tentu kita yakin Pak. Saya secara pribadi yakin, apalagi sudah idenya luar biasa ini pakai handphone. Ini kalau biayanya murah nih mungkin boleh nih ditiru kan gitu ya. Ini biar teman-teman disiplin semua ya. Minimal nggak dibohongin lah. Jadi tentu ini merupakan suatu pemahaman yang baru buat saya dalam rangka mensinergikan program kerja, kebiasaan kan susah nih Pak. Mensinergikan program kerja dengan kebiasaan ini kan agak susah. Betul. Kadang-kadang kita program seperti ini kebiasaannya belum tentu bisa mencapai target yang luar biasa. Tentu ini merupakan ilmu baru buat saya. Soft skill nih Pak, terima kasih. Ini kalau dapat kuliah hari ini dalam rangka manajemen SDM dan produksi pekerjaan udah 8 SKS Pak. Gitu. Mungkin
Itu saja Pak Kahar hari Terima ini kasih yang ingin kita banyak. bincang-bincang dengan Pak Kahar. Tentu kita mengharapkan nanti ada waktu lagi ya Pak. Insya Allah. Kita Kan berbincang-bincang sama-sama lagi. di Surabaya. Oh iya. Tapi Bapak ini sibuk luar biasa mencari waktunya yang harus betul-betul ini. Karena ya kami tentu dari Antara siap mensupport secara penuh apa yang menjadi program tujuan dari PT PAL dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas dan menjadi industri maritim nomor 1 di dunia gitu. Tentu tugas kami nanti akan membantu bahwa membranding bagaimana sebetulnya pencapaian target dari PT PAL sendiri itu tidak kalah dari kelas dunia. Kalau tadi Bapak bilang menuju nomor 1 dunia, menurut saya dengan adanya orderan ini kita udah dipercaya dunia. Ya. Kita tidak perlu menjadi nomor 1 Pak, yang penting dipercaya Pak. Apalagi kalau semua negara order ya Pak. Semua negara order. Entah kalau rumah sakit, semuanya order ya. semuanya order. Betul. Nah, tentu itu membangun kepercayaan yang luar biasa juga bahwa Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang luar biasa, kemudian dengan lokasi yang cukup strategis karena kita ini cukup besar lautnya gitu ya untuk melakukan uji coba dan lain sebagainya, kita luar biasa lah. Sehingga menurut saya ya, industri manufaktur dari PT PAL ini cukup strategis untuk terus dikembangkan. Mudah-mudahan pemerintah ke depannya selalu konsisten, Pak. Tadi kan mendengar cerita ada segelintir orang yang berusaha untuk mengecilkan zaman dulu Pak, bukan zaman sekarang, zaman dulu yang mencoba mengecilkan dari industri kemampuan Indonesia sendiri, tapi padahal begitu hebatnya kita mampu membangun sesuatu yang menurut orang dulu tidak mampu, ternyata kita mampu, bahkan melebihi dari harapan yang memang betul-betul orang kira gitu. Jadi mudah-mudahan Pak, kami dari Antara itu bisa bersinergi terus dengan PT PAL, khususnya membangun trust negara lain ataupun pemerintah sendiri dalam rangka mensupport dan mengembangkan industri kemaritiman kita. Terima kasih Pak Kaharudin, luar biasa ilmunya hari ini. Kalau kata orang Jaksel nih omongannya daging semua. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa selalu kolaborasi ya Pak. Dan kami siap untuk membantu support apa yang merasa diperlukan. Terima kasih banyak. Halo Insan Antara Jawa Timur. Ini obrolan singkat, sangat singkat sekali nih dengan Pak Kahar karena sudah waktunya juga udah nggak terasa udah 40 menit ya ngobrol-ngobrol, dan ini hanya sekilas. Nanti akan kita ulik lebih dalam sebetulnya bagaimana Pak Kahar sendiri membangun PT PAL ini untuk mewujudkan industri manufaktur maritim di Indonesia. Dan selamat berbuka puasa ya Pak, karena hari ini Pak Kahar berpuasa. Luar biasa seorang pemimpin yang memiliki pemikiran visioner, tapi juga tidak meninggalkan ibadahnya, itu luar biasa Pak. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bapak. Saya belum bisa menuju ke sana. Kita juga sedang belajar. Baik, terima kasih banyak Pak Kahar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Insan Antara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.